Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam Praktek. Untuk anggota kelompok 12 yaitu yang pertama saya sendiri Siti Rodiatul Hasanah dan teman saya Ria Puspita. Untuk yang pertama saya akan mempresentasikan pengertian administrasi pendidikan, di mana itu merupakan rangkaian atau proses kegiatan merencanakan, mengkoordinasikan, mengerahkan dan mengontrol pelaksanaan kegiatan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan. Di mana maksud dari tujuan tersebut akan sangat bergantung pada ruang lingkup dan jenjang pendidikan sebagai suatu proses kegiatan berbagai pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama. Untuk bentuk kerjasama ini ditunjukkan dengan membutuhkan semua stakeholder pendidikan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan. Kemudian dasar-dasar administrasi. Adapun menurut Daryanto, dasar administrasi yaitu yang pertama efisiensi, yaitu seorang administrasi akan berhasil dalam tugasnya bila mana dia efisien dalam menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan. Administrator akan memperoleh yang paling efektif dan efisien melalui orang lain dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengkoordinasikan, mengerahkan, dan mengontrol. Untuk yang ketiga yaitu prinsip mengutamakan tugas pengelolaan. Sebagai petugas, seorang administrator harus mengutamakan tugas pokoknya daripada tugas lain yang sifatnya penunjang. Untuk yang keempat yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan dimensi hubungan antar manusia dan dimensi pelaksanaan tugas dan serta dimensi situasi yang ada. Yang kelima yaitu prinsip kerjasama, di mana seorang administrator akan berhasil baik dalam tugasnya bila ia mampu mengemban kerjasama di antara orang yang terlibat baik secara horizontal maupun secara vertikal. Untuk kemudian tujuan administrasi pendidikan yaitu yang pertama efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga itu kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness atau adaptasi. Yang keempat yaitu kepuasan kerja. Dari keempat tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Kemudian macam-macam administrasi pendidikan. Untuk yang pertama administrasi peserta didik, di mana administrasi peserta didik banyak sekali hubungannya dengan administrasi bidang-bidang lainnya. Juga dapat diartikan sebagai atau pengaturan dan pendayagunaan sendiri hanya untuk mengatur dan mendayagunakan peserta didik yang tidak lepas dari guru, kurikulum atau sarana prasarana dan sebagainya. Oleh sebab itu tujuannya ini yaitu agar peserta didik dapat memanfaatkan semua kesempatan dan fasilitas yang ada di sekolah dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Administrasi ketenagaan atau kepegawaian. Pengelolaan administrasi kepegawaian ada pada urusan administrasi atau tata usaha atas wewenang yang diberikan kepala sekolah. Tujuan administrasi ketenagaan atau kepegawaian ialah agar pegawai yang ada berdaya guna, berhasil dan tepat serta mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan pusat dari semua kegiatan di sekolah. Administrasi kurikulum meliputi semua kegiatan yang melancarkan proses pembelajaran. Semua peraturan dan pengaturan mengenai peserta didik supaya dapat belajar dengan tenang, guru dapat mengajar dengan teratur, penggunaan alat dan media pembelajaran yang efektif dan efisien, penggunaan alokasi waktu yang tepat, dan penggunaan evaluasi atau penilaian di tengah atau akhir program yang tepat pula.
Semuanya bertumpu atau berlangsung pada proses pembelajaran dan dapat dilakukan dalam bidang kegiatan administrasi kurikulum. Administrasi belajar mengajar. Tanggung jawab pengelolaan administrasi proses belajar mengajar atau pembelajaran dapat dilimpahkan oleh kepala sekolah kepada wali kepala sekolah urusan kurikulum. Ruang lingkup kegiatannya mencakup: yang pertama, menjabarkan kalender; yang kedua, menyusun jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar; yang ketiga, mengatur pelaksanaan penyusunan program pengajaran setiap semester dan persiapan pelajaran; yang keempat, mengatur pelaksanaan penyusunan program kurikuler dan ekstrakurikuler; yang kelima, mengatur pelaksana penilaian; yang keenam, mengatur pelaksanaan kenaikan kelas; yang ketujuh, membuat laporan kemajuan belajar siswa; yang kedelapan, mengatur usaha perbaikan dan pengayaan pengajaran; yang kesembilan, membantu kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.